banyak orang yang akan memutuskan siapa pasangannya dengan siapa. Kecuali mungkin nanti ada satu partai politik yang cukup punya keberanian untuk mengusung dia punya capres dan cawapres sendiri secara mandiri. Kalau masalah Mas Kaisang kan kita sudah bilang, kita inginnya selalu dengan Pak Prabowo. Nggak ada geser-geser itu. Berarti ini belum final ya Prabowo Gibran 2 periode yang masih akan kemungkinan Masih cair banyak nih. Gibrannya masih akan Masih panjang menuju ke sana. Ya, tapi- Kalau misalkan sosoknya, deal-dealan politiknya, misalkan nama Gibran dicopot, menurut Pak Baru siapa yang? udah ada Atau orang yang sosok lain seperti kan? apa nih? Orang yang seperti apa? Apakah yang harus dekat dengan Jokowi atau memang seperti apa? Masih dalam Ini circle yang pertanyaan sama. yang cukup nakal menurut saya. Jadi kembali lagi bahwa siapapun yang menjadi capres nantinya, ya, nantinya itu pasti berkonsultasi dengan banyak pihak, ya kan? Berkonsultasi dengan banyak pihak. Tidak kita bicarakan cuma antara Pak Prabowo akan berpasangan dengan siapa, ya kan? Kalau itu kan sudah saya sampaikan harapan kami begini. Tetapi kalau yang lain-lainnya tentu ya itu banyak orang yang akan memutuskan siapa pasangannya dengan siapa. Kecuali mungkin nanti ada satu partai politik yang cukup punya keberanian untuk mengusung dia punya capres dan cawapres sendiri secara mandiri. Dimungkinkan, ya kan, pada pemilu yang akan 2009 datang. kan thresholdnya juga dihapus ya? Ya, Threshold dihapus artinya banyak figur yang bakal keluar nih. banyak. PSI juga bisa nih berarti. Dari PSI bisa ngajuin nih. semua partai yang sudah dinyatakan sah secara hukum adalah partai peserta pemilu, maka secara undang-undang dia boleh mencalonkan. Kaisang maju. Ya masalah Jangan menggantinya kalau masalah Mas Kaisang kan kita sudah bilang, kita inginnya selalu dengan Pak Prabowo. nggak ada geser-geser itu. Berarti ini belum final ya Prabowo Gibran 2 periode yang masih akan kemungkinan Masih cair banyak nih. Gibrannya masih akan Masih panjang menuju ke sana. Ya, tapi kan gara-gara statement itu juga ya. Masih panjang. Menuju ke sana itu masih sangat panjang lah. Oke. tapi dipersiapkan dari sekarang. Tapi ngomong-ngomong ini nggak ada minum. Gue tertekan juga. Nih. Biasanya ada. Ya kan? Ini panas ya. Iya. AC-nya banyak Ini banget di AC-nya sini panas dingin. ya. Tapi nggak ada, panas. tapi kok aus ya? Oke, kita bahas yang lain deh. Bahas pertemuan. Tadi pertemuan Prabowo dan Jokowi sudah. Tapi kan yang lagi rame sekarang juga soal Jokowi yang dituduh banyak hal, terutama soal ijazah. Nah, itu dia. Mas Bestari mau komentar dulu nggak? Sebenarnya saya ngomongin ijazah dulu deh. Mau komentar nggak dulu? Ya, 2 kali jadi wali kota, 1 kali gubernur DKI, 2 kali presiden. Ini lembaga yang kemudian in charge untuk memeriksa administrasi itu telah melakukan tugasnya dan terpilih. Ya. Nah, kok baru hari ini teriak-teriak tentang itu? Itu satu. Kedua, saya sempat mendengar loh, ini ijazah palsu dicetak di Pasar Pramuka. Ya. Pertanyaannya, yang mau dicek ini, nah gini, nah ini, Grogi dia Bang ya, Bang. bukan, saya kayak begini, gue jadi Biar kayak nggak haus, biar nggak haus. kayak Pak Prabowo, jadi minum dulu kopi. Ambil mana tadi? Dicetak. Sampai Ijazah, Pasar Pramuka. Oke. Pertanyaannya, sebetulnya yang mau dicek ini keaslian cetakan itu atau kemurnian daripada sekolah dan tahapan yang diselesaikan oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi. Ya. Yang mana nih? Keaslian kayaknya. Keaslian ijazah? Bukan lagi bahwa dia sudah di bukan tahapan kuliahnya. Ya, ada yang bilang merambat Bang dari keaslian itu akan sama ini menunjukkan juga sama Betul.
keaslian apakah dia benar-benar sekolah. Nah, Benar-benar kalau kuliah. saya, Hafid kerja di mana? Oh, di Daily Buzz. Untuk mengkonfirmasi kebenaran itu saya harus kemana? Ke Daily Buzz. Iya. Saya datang. Betulkah ini? Ini gambarnya, ini orangnya. Iya betul. Ketika Daily Buzz sudah mengatakan ini betul Hafid. Kalau masih ada yang membantah, mau kemana lagi kita? Nah ini urusan legalitas ijazah juga kan dialami oleh anaknya Gibran. Nah ini apakah jangan-jangan pertemuan kemarin ini juga untuk pertemuan kemarin juga meredam untuk kontroversi meredam konflik soal itu. ini? Kali Ya ini aja. kan semuanya adalah hal kira-kira. Bahkan dari MDIS itu sudah menyatakan, iya udah benar ini, kalian ribut terus. Ya kan? Nanti pindah lagi ke sini ininya, pindah lagi ke ini, pindah lagi. Memang ditambah lagi ada Prabowo Gibran 2 periode. Ya kan? Waduh, ini alamat nunggu 10 tahun atau berapa tahun lagi nih gitu kan? Oh, ya. Ya Berarti kan? ada pihak- Banyak yang pusing. Iya. Gitu. Banyak yang pusing. Ente harus sih di- nggak datang dia, kalau ada dia kan nggak bisa ngomong. Ya kan? Ya. Perlawan ya, ya, ya. abang nih. Jadi memang Betul nggak? kata Mas Kira-kira gitu loh. Bestari bilangnya Minum kira-kira dulu, kalau minum dulu. misalkan Prabowo Gibran 2 periode bakal ada pihak-pihak lain yang sampai nunggu 10 tahun sakit hatinya gitu ya. Bahkan mungkin bisa lebih kali. Oh, lebih ya. Iya. Jadi ini urusan sakit hati menurut Pak Bestari ya. Saya kira nggak lebih nggak kurang kegaduhan ini, kegaduhan yang dipelihara jadinya kayaknya kita Iya, lihat karena gitu. udah 4 tahun dia bergulir. Ya. Dan polisi sudah menyelesaikan tugasnya, bahkan sudah ada yang di pengadilan, bahkan ini lagi ada proses di Polda yang kelihatannya ya mudah-mudahan baik untuk semua, dapat dijelaskan kepada publik nanti pengadilannya terbuka, ya kan? Sehingga semakin jelas gitu. Ada reaksi dari Kaisang nggak Mas soal Ijazah. ijazah ayahnya dan kakaknya Dan sendiri kakaknya, itu nanti dia bilang jangan-jangan gua nih yang kena, gitu Itu kan. dia, janjian ntar merambat ke Ada dia. arahan dari Mas Kaisang nggak soal ijazah kayak ini? Nggak ada itu. Aman berarti Mereka ijazahnya masih Kaisang. santuy. Kita itu nggak pernah disuruh, hei kalian begini, nggak ada. Oh berarti nyantai. Bahkan kita yang jadi kayak kepo gitu, ini gimana? Iya, jadi bawahnya Nggak kan ada, dia nyantai aja. di akar rumput kan Gitu jadi ribut nih. Ini bener nggak Mas Kaisang? Bapaknya, kakaknya begini gitu kan. Nggak ada, santai semua. Saya tanya Pak Jokowi juga santai aja. Ya udah biar berproses hukum.